Renungan malam sebelum tidur. Sahabat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Seorang penulis dan pembicara kondang bernama John Maxwell pernah menggarisbawahi kalimat ini. Kita tidak mungkin terbang seperti elang kalau kita hidup di kumpulan kalkun. Dengan kalimat ini, ia mau memberikan pesan. Jika seseorang berkemauan mencapai keberhasilan besar, yaitu ingin mengubah keadaannya menjadi lebih baik, ia harus berusaha untuk bergaul atau bahkan bekerja sama dengan orang-orang yang bermotivasi tinggi, yaitu orang-orang yang ingin selalu lebih maju, yang berpikir sebagai seorang pemimpin, yaitu seorang yang berani bermimpi dan mewujudkan impiannya. Seperti yang sudah sering terjadi secara alami, seseorang dalam hidupnya gemar beradaptasi dan mengikuti pola hidup orang-orang yang berada di sekitarnya. Karena itu, memilih lingkungan menjadi prioritas yang harus dilakukan, karena lingkunganmu akan sangat berpengaruh dalam hidupmu. Suatu hari, penulis buku Chicken Soup, yaitu Mark Victor Hansen, berjumpa dengan motivator top dunia, Anthony Robbins. Dan Mark bertanya pada Anthony, "Penghasilan Anda sangat besar. Bagaimana cara saya dapat mencapai hal yang sama dengan Anda?" Anthony Robbins bertanya kembali, "Siapakah kelompok pemikir utama Anda?" Dan Mark menjawab, "Kelompok jutawan." Karena saat itu penghasilan Mark sudah mencapai $1 juta. Mendengar jawaban itu, Anthony berkata, "Itulah kekeliruan Anda. Kalau mau jadi miliarder, Anda harus berusaha untuk bisa bergaul dengan kelompok miliarder." Mengapa? Karena mereka akan membuat Anda berpikir dan merancang kegiatan bisnis Anda pada tingkatan mereka. Sahabat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, komunitas tempat kita hidup sehari-hari sangat mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Karena itu, bila Anda ingin mencapai hasil dalam level atau tingkatan yang tinggi, tempatkanlah diri Anda pada jalur yang benar. Bergaulah dengan pribadi-pribadi yang dapat memberi pengaruh positif. Maka, masa depan yang cemerlang pun tersedia bagi Anda. Lingkungan Anda, bacaan yang Anda baca, film yang Anda tonton, teman yang Anda pilih, semua ini mempengaruhi cara berpikir Anda. Dan pasti akan mempengaruhi apa yang Anda lakukan. Dan jika itu terus terjadi, terus-menerus, maka lama-kelamaan akan menjadi sebuah kebiasaan. Jadi jika kebiasaan yang Anda lakukan itu positif, seperti ingin terus berpikir maju, pasti Anda akan menikmati kesuksesan. Karena kesuksesan atau keberhasilan dalam hidup ini sebenarnya adalah prosesnya dan bukan tujuannya. Jadi jika proses itu sudah baik, maka kesuksesan akan datang dengan sendirinya. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah mendalami firman Tuhan dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil."
Nah, sahabatku, apa yang menjadi prioritas dalam hidupmu, dalam hidup Anda? Jika itu kekayaan, maka belajarlah dari para jutawan atau miliarder. Jika Anda menginginkan kedamaian dan ketenangan, belajarlah dari para guru agung yang mengajarkan kebijakan hidup. Jangan sampai Anda terjebak pada hidup yang semu, seolah bergelimang dengan harta, dengan kesenangan, dengan jabatan, dengan karier, namun ternyata hampa, seperti sebuah balon yang ditiup. Nampaknya bergelembung besar, tapi ternyata kosong. Upaya menemukan nasihat orang-orang yang bijak, yang telah berhasil mengarungi lautan kehidupan ini, tidak akan sia-sia. Karena itu, belajarlah dari mereka dan ikuti proses yang mereka jalani. Namun, tentukan sendiri jalan hidup yang akan Anda tempuh supaya tidak kecewa suatu hari nanti. Sahabatku, jadilah diri sendiri, tetapkan target hidupmu, namun yang paling penting, nikmati seluruh prosesnya dan lakukan dengan sekuat tenaga dan pikiranmu. Karena proses yang dipersiapkan dan dijalankan dengan optimal tidak akan pernah mengecewakan hasil yang diperoleh. Mungkin saja target itu tidak pernah tercapai, tapi jika Anda sudah memberikan yang terbaik dalam upayamu, itulah nikmatnya hidup ini. Busungkan dada, beranilah hidup dan bukan berani mati, sebab mati adalah keniscayaan. Ia pasti akan hadir dalam hidup ini. Namun hidup hanya sekali dan tidak akan terjadi lagi. Karena itu, sahabatku, jalani kehidupan ini dengan berani dan nikmati proses yang sedang Anda jalani. Mari kita berdoa. Hidup ini adalah pemberian-Mu yang menakjubkan, ya Sang Pencipta Agung. Karena itu bimbinglah aku untuk dapat menikmati prosesnya bersamamu. Amin. Subscribe channel ini untuk renungan selanjutnya. Dan bagikan video ini agar Anda menjadi saluran berkat. Tuhan memberkati.